semua yang udah pada nungguin konten podcast kita. Selamat datang di LPR Podcast episode ke-7. Hoa aja, Ini Hoa. ada cerita tentang Hoa, kami. tolong Hoa. Ini ada cerita tentang kami, Hoa di Indonesia. Bangsat yang beda aja. Enggak, biar ke inisial gitu. Ini adalah cerita tentang kami keturunan Hoa Di Indonesia. yang tinggal di Indonesia. Okay, let's go. Ya, lanjut ke lu dulu lah. Jadi lu punya pengalaman apa ya terserah lu mau dari dulu yang paling parah apa baru-baru ini. Baru-baru ini aja. Baru-baru ini aja. Baru-baru aja. Gua itu ke main tuh sama cewek gua. Ada orang ngamen, Pak. Ngamen. Bener dia ngamen, dia cuma ngamen gitu doang. Aku tak oke. Anggap aja lagu kayak gitu lah. Aku tak mau kayak gitu dia. Walaupun dia mau kayak gitu ya. Iya, bukan kayak gitu. Gak penting itunya. Iya. Ya. Mbak si Mainu nggak mau ngasih dong. Gue juga karena lagi corona jadi gue kan suka gini kan kalau misalnya nggak mau kasih. Ada mas-mas di sebelah gue yang ngantri yang dia duluan, gue belakang mas-masnya nih, mas-mas juga. Terus dia balik badan ke depan, dia ngomong, Cina. Depan lu juga orang itu. Oh, orang depan gue sama mbak sampai liatin gue sampai nggak enak. Cewek gue. Teriak-teriak pakai orang gila, Pak. Langsung di tempat minumnya Kesel terus gue tahan. Oh. Lu kan tahu kan cewek gue gimana kan? Tahan. Sabar dulu, sabar. Nah, itu paling itu yang baru banget minggu. Padahal kalau ngomongin logik ada masih banyak yang nggak kasih, kenapa kita doang kan? Karena beda kita kan stereotip kan. Stereotip kalau kita itu orang-orang yang berduit lah mungkin ya, Bukan sih, bukan. bekerja keras gimana dong. Orang pelit. Iya emang termasuk pelit, udah kaya pelit lagi kan, banyak kan kayak gitu kan stereotipnya. Padahal mah nggak juga, emang kebetulan aja lagi males keluarin gopean di dompet. Enggak kan? sih, gue kan males sih. Bukan males, jadi Gak mau ngasih. berarti emang cinta pelit aja. Emang ras kita emang pelit ya. Maksud gue pengemis kayak gitu masih muda loh, Pak. Lu mau ngasih? Ih, gue sih ogah ya. Umur berapa belas gitu. Tapi kalau misalnya ada pengamen yang kayak bener-bener totalitas main biola misalnya jago, nah lu bakal ngasih apa enggak? Ada nggak di sini? Di kampus gua sih ada. Di sini nggak ada ya? Kampus lu ada. Ada yang pengamen yang bener-bener totalitas ya, main biola, Sama jago. di tempat gue juga ada. Cuman itu pun kita kadang-kadang ngasih udah. Kan ngamen dia masih. Iya, tergantung kita lah mau ngasih apa enggak. Seharusnya kalau lu ngamen kan emang itu sebenarnya kan Terserah mau ngasih. terserah. Ya, seharusnya nggak boleh emosi sih. Emang sih. Tapi gue juga pernah gitu tuh ngamen-ngamen. Pernah ngamen? Enggak, maksudnya orang ngamen depan rumah gue. Oh iya. Emang gue kan emang males ladenin gitu kan. Dia ngamen. Gue nggak mau keluar. Jadi emang kayak ya udah biarinnya kayak nggak ada orang. Mungkin dia kesal apa gimana, Pak gue ditendang anjing. Pagar Serius begitu. sampai ditendang gara-gara. Itu ya gue kaget banget. Terus keluar gak? Lu samperin enggak? Enggak, Bahaya soal kalau kalau gitu keluar. udah biarin aja. Dia emosi kali, nggak ada duit kali. Lu bisa jernih banget pikiran. Biasanya lu nggak begitu. Soalnya kan dulu gue ingat banget itu, soalnya dulu kan bapak gue udah itu, terus mak gue kan emang kerja kan, jadi emang kan gue jagain adik gue kan. Kalau gue masih kuliah siang itu di IPI, gue inget banget kita masih SMP. Gue pulang-pulang kan jemput adik gue tuh di MB. Nah, terus kan gue kan bertiga doang, aing masih bocah-bocah, pengen gede gue SMP, adik gue masih SD. Ada orang pengamen ngamuk gitu mana berani keluar gue. Oh, jadi karena kecil doang kan? Kalau sekarang segede ini, Oh, gue tendang balik Gue titiknya. pikir karena lu bisa berpikir jernih. Oh, karena takut ya. Nggak ada duit juga gue. Iya. Jajan SMP gue cuma goceng 2.000 ya. tapi dia tahu nggak kalau dalam rumah tuh lu tuh orang Cina? Itu sih kayaknya nggak tahu. Enggak tahu ya berarti. Waktu itu lu punya mobil lu? Belum. Itu Kalau- masih susah-susahnya Oh dulu. iya. Stereotip. Biasanya punya mobil Cina. Enggak gitu dong, bangsa. Cuma juga bisa. Tapi gue pernah pas saya Sinca, emak gue kan iseng-iseng aja gitu kan. Itu suatu saat emak gue pengen iseng-iseng aja kayak pengen beli lampion gitu, mau sok-sokan kayak orang-orang Imlek Iya. gitu. Hmm. Bahasa Imlek, jadi dipasang di situ kan. Di rumah gue ada lampion gitu. Saya udah pas pagi-pagi langsung rame di rumah gue, Ci, ampo Ci.
Padahal itu bukan ini. Hah? Bukan bukan Hoa. Maksudnya? Yang datang itu bukan Cina. Ya Bukan, anak-anak Anci. kecil, anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Maksudnya kan semenjak nggak pernah dipasang tuh nggak ada yang datang, Will. Iya. Pas dipasang langsung pada datang. Sampai itu Pak gue mau pasang lagi pusing kan ya. Rame ya, iya bener sih. Itu kan kejadian ngeselin ya. Lucu aja, lucu emang. Tapi ya gitulah. Kalau komplek gua sih ini sih komplek gua friendly banget sih. Nyokap gua tiap hari buka lagu Cina, tiap hari pakai speaker kenceng-kenceng. Kagak ada di sini sih. Nggak masalahnya kan rumah lu kenceng-kenceng tapi kan luas, beda jauh sama rumah orang kan. Tapi yang kedengeran Pak. Masa sampai kenceng gede gitu. Lah bapak gua kan pada speaker sama amplifier. Ya gimana ya, rumah bapak kau seruas tanah begitu, rumah orang sepetak-petak ya. Lihat juga takut orang. nggak punya power, masuk rumah lu kesesat semua. Kesesat rawa-rawa. Masuk rumah dia kayak Rabirin. Iya. Tapi sebenarnya gua sih sebenarnya nggak menerima tindakan rasis sebelum gua pindah ke rumah gua yang sekarang. Kan dulu gua tinggal bukan di sini kan. Gua dulu tinggal tuh Gak usah disebutin tempatnya. ya masih lumayan banyak lah orang-orang kayak kita gitu kan. Iya. Masih enjoy dulu. Iya. Semenjak gua pindah ke sini itu baru gua merasakan banget. Gua ingat banget ya pas gua masih kelas 2 SD tuh, gua kan dulu demen banget masih tahu nggak sih pas kita kecil demen naik sepeda gitu muter-muter. Kita sampai buat kelompok kan? Iya. Kelompok Naruto. Dulu tuh gue tuh suka explore aja orangnya dari rumah gue yang dulu. Emang gue suka naik sepeda muter-muter. Iseng aja gitu ya? Terus gue hampir tahu itu semua jalan pas masih kecil lagi. Emang iseng aja, enak, seru. Nah, pernah dong pas gue udah pindah kan gue penasaran dong ini sini jalannya gimana sih? Gue muter-muter. Itu ya pertama kali gue teriakin, "Woi Sipit, Cina!" Lu kaget. Kaget dong. Gue tidak pernah merasakan seperti itu. Terus tiba-tiba pas gue lewat, gak ada gang kecil gitu kan. Pas gue lewat gitu, gue kan gak tau ya namanya bocah ya. Kelas 2 SD ya Allah, gue jalan masih pakai sepeda bocah itu kan. Jalan aja santai. Woi Cina sampai sepeda gue lempar-lemparin batu. Gue mikir apa salah gue gitu. Tapi lu ada marah nggak? Sempat marah nggak? Apa lu bingung dulu yang pertama Bingung kali? lah pasti. Bingung utama. Habis itu mau marah juga marah gimana Pak? Gue masih kecil banget. Mereka udah kayak likely SMP gitu. Jadi rame lagi bangsa gue. Jadi lebih ketakut ya? Dulu kan gara-gara begitu kan, maksudnya dulu kan itu rumah gue masih sawah kan. Iya. Baru dibangun. Jadi pas waktu itu nggak tahu ya, mungkin pikiran mereka tuh kayak tiba-tiba udah wilayah mereka gitu. Tiba-tiba masuk satu warga asing gitu. Tiba-tiba masuk kayak orang asing gitu. Iya. Nggak tahu kayak kebakaran jenggot atau gimana ya, langsung kayak wah. Lu kan mungkin kalau teman-teman SD atau SMP kita kayak Ferry sih nggak tahu ya, dulu pernah ikut gua war nggak sih? Nggak pernah Ya lu juga nggak pernah gua. Kalau kayak Daniel kayak Febri itu udah tahu tuh dulu. Suka banget tunggu. gua war. Padahal Febri itu bukan Cina, iya kan? Iya. Tapi kan dia belain kita. Nggak, Iya. sebelum ngomong war, lu bisa jelasin dulu nggak war itu maksudnya apa? Jadi dulu gini loh, yang gua bilang tadi gua di Cina-Cina itu. Ya. Jadi emang suka ada beberapa anak. Ini kan komplek rumah gua yang baru dibangun ini nih. Iya. Warga kampung sini emang suka jelek-jelekin kita, emang bully kita gitu. Gua sih nggak tahu masalah gua apa sejak awal. Karena ini doang. Karena ini doang sih Gua bingung sebenarnya. loh, sumpah gua bingung loh. Gua nggak pernah merasakan kayak dia Cina-Cina gitu. Kaget. Terus tiba-tiba pas gua pindah ke rumah ini ya, gua nggak ada salah nggak ada apa, gua cuma pengen tahu jalan gitu. Tiba-tiba dia cari Cina-Cina supaya gua lemparin batu, gua bingung loh sumpah. Terus kan semenjak itu kan gue belajar dong, gue kayak belajar, wah ini ada something wrong nih di sini gitu kan, kenapa gue diledekin gini? Gue nggak mau dong, gue lemparin batu diem terus dong. Iya. Lama-lama gue beranikan diri melawan, tapi sayangnya tidak ada power, tidak ada anggota. bukan tidak ada power. Gue itu di situ cuma berdua sama engkau gue, jadi engkau gue juga kadang-kadang. Kalau lu pada saat itu umur berapa? Kelas berapa? Engkau gue umur beda 2 tahun, tapi kalau kelas beda 3 tahun. Karena gue TK 2 kali kan. Jadi mungkin dulu pas gue kelas 2 dia kelas 5-an kali ya. Jadi tuh kita dulu berdua. Lu bayangin aja, gue berdua nih
lawan satu kampung anjing. Itu adalah orang musuhnya 10-an orang. Paling kalau ada Febri sama Dani lo tambah 2 berempat tuh lawan. Dulu kan komplek gue masih belum jadi semua kan, maksudnya emang itu udah mau jadi bangunan karang. Iya, masih sawah-sawah. Banyak pasir, banyak batu. Iya. Wah gila itu. Banyak seng-seng yang buat atap, tau nggak lo? Tahu gua, inget banget gua. Heeh. Di situ lah zona kita war itu, gila lempar-lemparan batu lah, main-main kayu. Padahal gue nggak tahu salah gue apa. Kadang-kadang juga dia datang ya ke komplek gue. Weh Cina, ayo perang bos. Itu di jalan lurus itu ya? Di jalan lurus itu dulu kan belum ada rumah sih itu. Iya, benar. Itu zona war. Tapi lu menikmati nggak perangnya? Ada menikmati, ada takut juga sih. Pala gue pernah bocor beberapa kali. Cuma dulu gue kalau Bocor di mana? Bocor. lu kalau pegang kepala gue sih dia benjol-benjolan kecil. Masih ada? Masih. Iya. Gua Coba. kadang-kadang kalau pegang Mana? ada berasa anjing. Coba lu yang rasain dulu. Lu rasain dulu coba, gila anjiran. Nih ada nih. Satu. Mana? Mana? Ini. Berasa nggak benjolannya? Enggak, mana? Mana? Goblok lu. Mana sih? Itu benjolannya. Nggak berasa. Mana? Kadang-kadang Mana? benjolan. Mana sih? Ini atau ini? Aduh ya. Lu Gitu. penasaran anjing. Ini nih baru ketemu nih. Ini? Nah ini nih yang di tangan gua. Nah, Ini? berasa nggak? Oh iya anjing. Coba. Yang di tangan gua ini nih. Ini. Gue nggak mau deket dah. Berasa Oh nggak? iya. Nah, itu gara-gara pala gua bocor berapa kali aja sama mereka. Lu bayangin lempar-lemparan batu. Tangan gua dulu pegang satu seng di sini. Satu gua lemparin batu. Yang gua heran itu udah ricu banget dah dulu di situ. Tapi orang-orang sekitar situ nggak ada yang berhentiin, Will. Kenapa? Nggak tahu. Karena mungkin dia mikir anak-anak main doang kali atau gimana? Saya parah, gua bocor berapa kali. Iya. Lu bayangin nggak? Lu lagi perang-perang tiba-tiba ada darah netes di sini. Gila sih. Gua pulang nggak ngadu loh. Gua nggak pulang dalam keadaan berdarah loh. Terus lu gimana cara hilangin luka darahnya? Gua nggak langsung pulang. Gua ngumpet dulu kabur. Tunggu ini kering baru gua pulang. Kenapa lu nggak cuci? Cuci. Anak Iya, pas pulang cuci. Oh, Malu tunggu nggak? kering baru Tapi nyuci. gue gak mau pulang-pulang dalam keadaan masih ngalir. Gue langsung cuci depan rumah gue ada keran tau. Oh iya. Langsung gue cuci situ baru gue masuk. Anjing. Alasannya kenapa lu takut ribet ya, Mak ya, Par? Ribet, nanti gue gak boleh main keluar. Gak mau. berarti lu nikmatin dong. Lu menikmati kalau gitu dong. Nggak. Kalau lu nggak menikmati harusnya lu lapor aja RT atau Dulu gue gak bandel kampung situ aja dulu. Soalnya gue Korea selalu disergap. Ah, sergap. Iya. Berapa orang? Kayak langsung digobukin aja situ bangsa. Oh. Enggak, masalahnya gue tuh gak ngerti gitu. Apa salah gue gitu dari awal. Mungkin karena lu apaan sih nih orang sosok tinggal di rumah kita kayak udah keluar aja lu dari sini gitu kali, mungkin Ya anak-anak. kan tau kan gue masih bocah. Ngerti juga. Kalau misalnya kita pikir sekarang gimana tuh menurut lu? Ya entah mungkin. Masih bingung ya? Masih gue sih dari awal masih. Kayak dulu kecil ya nggak ada deh kita tahu Cina nggak Cina, iya nggak sih? Iya, gue juga kaget. Iya, gue juga gak tahu sebenarnya. Kita cuma main aja udah. Kita anggap Febri apa? Udah, anggapnya temen. Manusia. Gue masih Manusia. dari awal gue merasa kamu beda sama orang itu atau nggak dari awal apa? Waktu mereka tracking sipit, Iya sih. gue aja waktu itu masih bingung sipit itu artinya apa. Sampai akhirnya gue tahu sipit berarti mata gue gini kecil gitu kan. Gue malah bingung anjir. Gue juga kaget dari zaman SD udah ada begitu-begitu. Oh. Padahal gue baru berasa pas zaman 2016 ini yang kasus kemarin itu, tau gak lu? Apa tuh? Itu dong. yang 2 tahun itu pas zaman itu keesokan harinya kan udah mulai parah kan, penyimpangan nggak orang-orang konservatif kayak gitu kan. Nah sekarang yang gue nggak taunya ternyata dari zaman berapa, 2005 apa 2006 ya? Nggak tahu, gue sih udah merasa itu dari kecil ya. Udah ada, ternyata udah ada yang kita nggak sadarin di lingkungan kecil, yang kecil ya nggak, bukan perkotaan, ternyata di desa udah ada pemikiran kayak gitu. Masih ada. Iya. Gue bayangin kalau gue cerita sama Febri sama Dani pasti mereka relate deh. Iya sih, bakal lihat sih. Bakal ngeritain. Soalnya mereka ikut gue perang waktu itu. Sama kalau juga ya? Ya sama gue juga. Nah. Seru sih, tapi kayak agak takut juga. Gila seru apa itu? Ngeri Pak, itu masalahnya kalau kena ini bego ini. Untung nggak bego. Gua pas kelas berapa ya? Kelas 3 SD. Itu gua pernah di-kidnap, Pak, lu tau gak? Pernah dikitnya. Kidnap tuh Iya, kayak diambil orang. Culik. Makanya gua masuk 2 hari gitu. Diculik. Bahkan gua gak nyadar tuh.
Lu kayak gimana kronologi awalnya? Gua lagi main di dekat rumah Silas, lagi di lapangan. Aha. Lagi main di dekat rumah Silas. Terus gua tiba-tiba ditonjok aja Sama orang nggak kenal. random aja. Terus tiba-tiba gua bangun di rumah Siapa? Rumah lu? enggak, rumah orang kampung nggak tahu sih. Terus Nah untungnya lo tau mah bapak gue gimana kan, Iya. malamnya langsung temu gue gue nggak tahu jam sih. Kenapa alasannya? Oh mungkin dia orang lain naruh di rumah lu karena ngobatin kali, lu pingsan ditonjok. Iya, gue pingsan ditonjok. Dia dibawa kali buat diobatin. Itu awal gue pertama kali gue nggak mau keluar lagi gini. Gue terakhir keluar ke main bola sama Silas kelas 4 SD. Alasannya apa ditonjok? nggak tahu, nggak ngerti gue dari Gue cerita Ferry. ditonjok, bener-bener ditonjok. Terus tiba-tiba gue bangun, ada 3 orang 4 orang. Gue udah nggak inget lagi sih. Udah lupa ya? Malam-malam, pokoknya malam-malam. Itu kan masih 3 SD ya. Gak tau. Tapi gara-gara lu ngomong dulu Mas sih, udah inget yang dulu kita ada ospek SMP yang disuruh botak, inget nggak? Kita ospek SMP suruh botak kan, mos dulu. Oh iya. Nah terus kan kita botak kan, yang gua Daniel, lu juga kan, Ada. Silas, Andri gitu. Terus kita main di lapangan Silas, inget nggak sih? Iya. Itu sih bangsat lu, bener lu. Kita yang main, emang kita sih botak semua sih. Gua nggak ngerti ya kita, emang kita semua kan membotak karena mos kan. Iya. Kita emang datangnya pengen main bola. Tiba-tiba ada segerombolan orang bilang, "Weh, sorry soccer." Iya. Karena mata lu juga. Terus kita diajak sparring anjing. Diajak sparring itu sih parah. Maksudnya sparring sih sparring, tapi itu kiri kanan tuh ngeledekin aja gitu. Jadi maksudnya gini, Iya. kita sparring, kita main dong. Kita sih ngepas ya, orang kan kemarin ya. Ngepas, bener ngepas. Berapa ya, kita berapa orang gitu. Pokoknya geng kita lah dulu. Tapi itu lucu. Ngepas. Mereka nggak ngepas. Jadi masih sisa yang nontonin doang. Yang nontonin ini rusuh banget anjing. Ngeledekin lu. Wah, sorry soccer, weh, ayo sorry soccer gitu-gitu, Pak. Oh, gila dah. Salah gue nangis, salah gue apa dah, gue botak emang salah anjing gue tanya. Kagak, emang pengen ngeledek aja mereka. Tapi lucu aja sih emang. Terus habis itu kita menang kan akhirnya, Iya. gue inget. Kan ada Silas langsung. Iya, ada Silas, ada Daniel, udah kelar. Kiper Febri udah. Gue mah AFK aja udah pasti menang. Ayo kak, ya mau usah ikutan lo aja kalau gitu. Silas tambah Daniel udah paling GG ya Pak, lu udah gak bakal bisa ambil bola ada anjing. Iya. AFK aja, AFK udah. Dia mau diledekin Shaolin Soccer juga bukan Shaolin. Si Silas. Iya, bukan Shaolin. Iya, Kan? Silas bukan ya, Bukan. tapi dia ikut kita sih. Iya. Kan gue udah bilang banyak kita tuh teman-teman yang non Cina. Cuman nggak tahu yang Cina-Cina yang kita sering temuin kan lebih sering ngatain ya. Yang nggak kenal tuh lebih sering ngatain, nggak tahu kenapa. Yang nggak kenal lebih sering ngatain maksudnya. Iya, lu ngerasa nggak? Lu kalau misalnya lu nggak kenal nih, misalnya ada orang ngatain, lu kayak ngelewat aja di jalanan ya, jalan aja. Terus lu Cina sendiri, orang bukan Cina, terus lu diliatin. Kayak beda gitu. Mereka kayak baru lihat, wih, ada Cina. Ternyata ada Cina di komplek ini. Padahal gue sejujurnya nggak pernah merasakan diri gue nggak pernah menganggap diri gue Cina atau gue sih nganggapnya gue sih biasa gitu. Maksudnya ya udahlah, emang bapak emak gue ada Cina, ya kakek nenek gue emang ada Cina, tapi kan gue lahir di sini gitu. Gue bahasanya aja cuma ngerti apa aja. Cuma ngerti soimuk, cuma ngerti rancau, udah gitu doang. Tapi maksudnya gue iya. ngomong juga nggak terlalu bisa. Iya, gue juga nggak bisa. Ikut budaya juga cuma Imlek sama bacang, ya udah. Sama itu onde. Gue malah kayaknya lebih prefer ikut 17 Agustus daripada ikut hari bacang atau apa. Bingung, cengbeng. Maksudnya kenapa harus dibedakan gitu loh? Gimana sih perasaannya lu nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba lu diculik, digebukin gitu, terus tiba-tiba lu lewat dong diledekin. Iya. Gue dulu gue sampai takut tau nggak lu? Ini kan kompleks gue, lu tau kan rumah gue. Kan sini kan yang daerah-daerah dia kan. Gue dulu tuh sampai nggak mau tuh belok ke kanan. Soalnya gue tau itu markas mereka. Sumpah, dulu gue sampai takut lewat sini sendirian. Sampai sekarang kayaknya itu orang itu semua. Nggak salah kan ada jalan kecil yang warung itu kan. Dulu belum ada kan, dulu cuma ada sini doang. Oh, iya. Gue kalau lewat sini minimal berdua sama kau gue. Kalau nggak gue gak berani anjir. Pulang-pulang cuma sepeda gue pulang nanti itu. Gue sampai takut banget. Lu bayangin aja, bocahnya sampai takut gue. Iya sih. Tapi sekarang udah nggak terlalu begitu atau lebih parah? Nggak tahu sih ya.
kayak nggak pernah lihat mereka lagi sih sama gue lewat ini. Nggak pernah ngeliat mereka. Udah nggak tahu kemana orang-orang yang dulu gua. Udah pada nikah kali ya. Udah nikah ya. Udah nikah. Wah sekarang mah ya lo bodoh begini. Jadi dulu gue juga ada cerita nih, dulu kan gue ada anjing nyasar di komplek gue. Bukan anjing nyasar sih, itu kayak anjing punya orang, tapi Anjing tunggu anjing yang kutu bukan yang coklat. bukan. Oh bukan, itu kecil. beda lagi. Yang chihuahua lo nggak lo? Warna apa? Yang anjing pertama kali gue. Oh lupa gua. Anjing lu. Iya. Dulu jadi engkau gue bawa pulang gitu, nggak tahu engkau gue dulu suka kasih makan anjing kan di jalan, terus anjingnya ikut aja pulang. Kayak dikasih makan dikit langsung ikut. Di lingkungan lu banyak anjing kampung gitu? Bukan anjing chihuahua, lu tau nggak sih anjing Iya. chihuahua? Tahu. Anjing punya orang sebenarnya. Punya orang? Oh, punya Cuma orang. kok gue bawa pulang. Anjingnya mau aja dibawa pulang. Bisa begitu? Iya. Terus tapi nanti orangnya nggak ini lagi. Nggak marah nggak apa. Orangnya tahu anjingnya di situ, malah dikasih kita. Oh berarti emang udah Anjingnya kabur. males aja kali dia meliharanya mungkin. Ya balik ke topik lagi lah. Ya udah. Pokoknya ada anjing itu kan. Heeh. Ya dulu engkau kok bangsat juga sih dulu ya, namanya apa, namanya Pusi. Dulu gua dulu mah gua nggak tahu Pusi apa nanti. Serius dah gua nggak tahu, gua panggil mulu kan Pusi gitu kan. semakin beranjak gitu kan, gua mikir-mikir lagi kok kayak dulu punya anjing namanya Pusi, kok Pusi artinya itu. Pusi bisa dua arti. Bisa dua arti. Bisa kucing, bisa itu. Nah, Saya engkau nggak lu yang maksudnya kucing. apa? Maksudnya ada namanya Pusi anjing. Maksudnya manggilnya Pusi? Ada yang nyadar gak? Hah? Ada yang nyadar gak? Mak lu, siapa lu? Enggak, mah gua nggak bisa Inggris anjing. Oh, pantes. Untung nggak tahu Pusi. Habis itu kan dulu gua punya anjing kan. Heeh. Jadi anjing itu emang suka keliaran di komplek gua. Iya. Cuma waktu itu ada satu aturan tidak tertulis, gua pernah diancam anjing. Ini anjing, kalau sampai keluar komplek gua tembak. Lah. Ada satu orang. Lah, kalau misalnya dia keluar komplek kan salah Gua pernah anjing. majikannya. Gue pernah anjing tidur gitu kan, tiba-tiba adik gue bangunin, pin bangun, kenapa gitu kan. Gue kaget, adik gue kayak panik itu, tuh ada tit gitu kan di depan. Gue keluar, bawa tuh anjing lo di depan. Gue sedih gituin, gue baru bangun tidur loh. Terus gue keluar, gue liat emang anjing gue ada kayak kucing gitu di atas pagar, dia ngogongin. Jadi anjing gue kayak ngejar kucing gitu. Terus kucingnya manjat ke pagar, dia nungguin di pagar situ di bawah. Kucingnya sampai kayak belair gitu. Set gue kaget, anjing itu baru bangun. Emang dia keluar kompleks sih. Maksud gue kan ya emang sampai segitunya kayak kalau sentuh anjing mati aja gitu. Tapi Ya gue sih nggak tahu ya. tapi tuh orang masih ada sama-sama. Masih. Takut. ada. Mungkin Takut, atau dia Pak, takut. Itu kan soal ini mereka kan anjing itu kan ini kan. Iya maksudnya kan Berbahaya. masa sampai segitunya nggak boleh sampai keluar komplek. Itu sampai digas tuh, gue masih bocah anjing itu. Gue sih bisa maklumin sih kalau misalnya dia nggak mau sampai keluar komplek, ya lu tau lah kalau orang udah konservatif kayak gitu gimana. Kayak saudara sepupuku juga anjingnya diracunin, Iya. diracunin sampai mati. Mau nggak tahu sama siapa karena katanya suka gonggong mulu. Ya itu mah iya, kalau gitu mungkin ada alasan wajar dia mengganggu ya kan. Ya tapi kan bisa diomongin bye-bye sama yang ownernya daripada diracunin gitu. Dulu anjing gua sampai gua ajarin, lu udah sampai keluar gitu kan. Dia kalau pengen keluar komplek, kalau pengen gua tendangin gitu, biar dia ngerti nggak boleh keluar. Mendingan ditendangin Tapi sakit ya. mati. Mati. Nah, habis itu kan dia ini apa, emak gua kasih ke orang. Ujung-ujungnya dikasih nggak kuat ya, kayaknya susah kayaknya di lingkungan gitu. Nggak bisa lah, anjing Iya. kan emang dia suka jalan-jalan kan. Iya emang nggak bisa. Lu mau tendangin juga yang Ntar lu malah kena komunitas satwa lu. Iya. Nah dulu kan belum. Oh belum ada ya. Gue tahu Cuma sama. sebenarnya gue sayang sama dia, cuma kan kayak gimana ya, daripada gue terus yang kena. Tapi Iya. beda banget sama gue. Gue sama penyanyi nggak kenapa-napa. Tak malah malaman sering gonggong, Mbak. Kita sering takut ada hantu. Enggak, lu pernah bawa dia keluar nggak? Pernah. Orang B aja liatnya. Gua kan dulu pada kandang kayak lu kan, jadi ya gue bebasin aja tuh anjing mau keluar kemana. Kalau mau pulang ya pulang, enggak ya enggak. Pasan lu pernah ini dia pas lu datang, siapa yang datang ke rumah gua takut ada lu anjing? Kayak gue dah. Lu ya kayaknya. Enggak, lu mah punya anjing masa takut? Enggak. Gue kan takut. Digonggongin. Kalau Pusi itu dulu gue liat banget, dia kalau ketemu orang baru digonggongin terus. Serius dia ada dulu kayak pas ada Pusi itu nggak ada pemulung masuk, pengamen nggak ada masuk komplek, gue takut ya. Itu kayak penjaga komplek anjing. Penjaga komplek. Padahal di dekat rumah lu itu tiap hari ada anjing lu.
Ini ada nggak? Di dekat masjid sono lagi. Nggak ada Pak, cuma Ada Pak, anjing suka gonggongin di gang di dekat rumah Marcel. oh itu mah udah bukan wilayah ini lagi. Tapi kan sama aja, kan dekat masjid juga. Udah lah, kita mah udah bukan. Udah nggak berani ya, udah nggak berani yang kayak gitu. Dulu dia mah nggak ketemu orang baru digabungin dulu anjing. Ya tapi begitu orangnya. Ya lu nggak bisa, kayaknya lu nggak bisa lah, mendingan lu kasih aja daripada dia kesian dikurung mulu, Gue dikeluar. lama-lama merasa gini tau masuk kayak capek gitu. Kenapa capek kenapa? Sometimes gue kayak merasa kenapa gue harus melahirkan dari Cina gitu di sini. Enggak, gue malah bangga loh. Enggak mungkin dia nggak suka, dia dilahirinnya nggak apa-apa tapi nggak mau, jangan di lingkungan ini itu kan maksud lu, atau lu mendingan lahir di lingkungan konservatif itu? Kayaknya gue merasa dimanapun pasti ada, cuma terang-terangan Ada pasti ada kok di luar Amerika juga. Amerika juga sama. Kulit hitam Stereotip kulit sama Cina. putih. pilihannya gitu sih sebenarnya, terang-terangan atau enggak. Ya gue sih nggak masalahin ya, kayak minoritas mayoritas ya emang pasti gitu pasti ada lah. Pasti ada. Tapi kayak gue kalau kayak begini kayak gue lebih milih jadi mayoritas di suatu negara gitu. Tapi lu bisa ambil hikmahnya lu kalau jadi minoritas, pikiran lu bisa lebih terbuka dibandingkan mayoritas gitu. Terbuka dalam hal. Dalam susah nih. Susah nih. Lu yang bilang alasan lu bisa Iya, terbuka. bisa terbuka. Jadi lu kalau misalnya lu minoritas, lu bisa berpikir lebih, kenapa gue mesti berdamai sama orang-orang mayoritas kayak gimana gitu. Yang di AS aja dah, di Amerika sama yang itu dah. Kenapa aja? Orang-orang putih itu kan udah punya mayoritas kan mereka kan. Mereka itu udah punya kayak template orang hitam itu mesti budak, nggak boleh lebih dari itu. Udah semua ya tapi ya. Iya, nggak semuanya. Nah, kan karena mereka mayoritas, jadi susah untuk ngancurin pemikiran mindset kayak gitu. Jadi sedangkan kita yang minoritas, misalnya kita orang hitam, kita lebih gampang bisa terbuka. Karena kita lebih harus udah dari dulu udah mesti belajar humble. Kayaknya enggak. Kalau kita melawan kita habis. Enggak, kayaknya gua nggak kurang setuju sama lu bilang terbuka orang hitam. Faktanya orang itu masih banyak yang benci orang putih loh. Iya, masih ada sih emang. Memang masih ada, cuman kayaknya nggak sebanyak ini dah. Emang karena mereka dendam aja sih. Dendam lah, kayak Dendam, lu gini loh. dendam apa lah. maksudnya? Misalkan emang ada luhurnya kulit putih sama kulit hitam, emang ada konflik gitu kan. Tiba-tiba udah ada beberapa generasi udah konfliknya aja tuh orangnya udah nggak tahu. Maksud gua generasi ini tuh udah nggak tahu kenapa harus benci sama orang hitam kenapa harus benci sama orang putih, udah nggak tahu. Nah iya. Alasannya udah nggak tahu, tapi saling benci aja terus tiba-tiba ini dibully karena nggak tahu alasannya. Ya emosi dong. Iya, jadinya akhirnya mereka belajar kenapa sih, oh gini, ya udah gue serang gitu kan. Kayak kita gini kan, kita udah nggak Iya. tahu alasannya kenapa tapi masih dilakukan. Kayak di Amerika sana KKK masih ada loh. Hah? KKK. Apaan tuh? Triple K, Kuku klan. Jadi itu mereka kayak semacam sekte yang benci orang kulit hitam. hitam. Jadi bencinya udah parah banget dah, kalau udah ketemu pengen dibunuh. Iya. Oh serem banget. Masih ada anggota, cuman tertutup, Yang kerucut-kerucut gitu loh, Iya. Terus lu bayang nggak kalau tiba-tiba lu jadi korban dia yang lu nggak tahu apa-apa salah lu gitu. Makanya kesel juga kan, rasanya pengen merangin kan. Makanya dulu tuh gua kayak demen bukan apa ya, dulu gua cari itu apa ya, satu kata atau ngomongnya satu apa ya ngomongnya. Dulu gua tuh ada lambangnya gitu, lambangnya gimana gua lupa. Gua dulu udah banget sama tuh logo. Apa tuh, Nazi? Unity in Diversity. Ada lambangnya Pak. Gue dulu ingat banget. Jadi maksudnya apa? Itu apa ya sebutannya tadi? Artinya Sama pautnya apa gitu maksudnya? Nih, tar dulu ya. Ada nggak di sini lambangnya? Nazi. Enggak dong. Kan itu kebersamaan. Enggak dong, beda dong. Beda. Kenapa beda? Emang. Pohon itu. No. Dulu gue pernah jadi DP Pak. Lambang. Zaman kapan lu? SMP atau apa ya? Pokoknya gini lah. Intinya tuh kayak Unity Diversity. Kita bersatu dalam perbedaan gitu loh. Iya. Sebenarnya sih simple sih. Dengarnya sih simple ya. Itu juga ada di sila kita, cuman ngelakuinnya susah, Pak. Enggak coy, sebenarnya itu ya. Lu pada harus pikir Pak. Kita harus mikir. Gak bakal
beda tetap beda, nggak bakal ada yang namanya lu nih ya gua ambil dari buku Robert Kiyosaki. Ini serius nih, Dipakai mulu tuh. Banyak tuh saham. banyak segala macam itu. Dalamnya ngomong gini dia, apa sosialnya kita pasti ada ngatain orang. Seteman-teman yang gua sama lu pada misalnya, itu pasti ada ngata-ngatain. Apalagi tentang bisnis. Nah, ini kan soal buku bisnis nih. Dia jadi ngomongin bisnis. Jadi maksud dia kan orang Cina tuh. Si Trump orang barat lah, Barat, Eropa ya. Jadi dia ngomong fair-fairan. Si Trump juga ngomong fair-fairan. Maksudnya ya kita nih berteman dalam bisnis, bukan dalam hal yang lain. Jadi ya mau apalagi kayak tentang ras, gak mungkin dong. Iya, emang nggak bisa. Emang bukan nggak bisa, cuman gak mungkin 0%. Pasti ada. Sebenarnya sih ya udahlah, kita kalau mau ledek-ledekan ya udah nggak apa-apa ledek. Asal jangan kayak ancaman membunuh itu loh, itu yang berbahaya loh kadang-kadang. Nah, Kayak lu bilang ledek-ledekan, nggak salah tuh. Karena selama gue hidup sampai sekarang, setahu gue cuma satu arah, kita diledek. ya kita juga ngeledek sih sebenarnya, ada cuman nggak sebanyak mereka ngeledek kita sih. Ih kagak loh. Kagak pernah sih. Sejujurnya gue 22 tahun gue hidup ini, gue selalu memendam. Iya meledeknya bukan meledek langsung, meledeknya kita antara sekelompok kita aja nggak ngomongin. dihitung itu maksudnya itu. Jadi kalau misalnya kayak kita ngomongin nih, wah ya lu pribumi, nah gitu emang gitu maksudnya. Kayak nggak pernah. Ada kok, ada yang kayak gitu, cuman dikit banget dikit. Kayak lu tau gak sih yang TikTok itu yang lagi viral, tau gak lu? Tahu. Yang tahu kan? Tahu. Itu kan ngeledek juga. Iya, itu ngeledek juga sih. Habis dia. Lu tau gak sih? Yang ganti lagu itu ya? Iya. Nah, yang Kan itu kan. makanya. Ada, cuman kayak yang dikit banget. Yang ganti lagu jadi lagu ini kan DJ gitu kan. Iya. Gue juga bingung sih, sebenarnya dia salah juga sih, dia nggak tahu apa-apa. Itu jelas salah sih. ngeledek. Itu jelas salah sih. Apanya? Itu Yang jelas salah. sound systemnya. Enggak dong. itu kan lagunya, itu kan sebenarnya bukan lagu kan, dia ganti kan. Itu kan salah dia kan. Memanipulasi. Iya, tapi kan bukan urusan kita juga sebagai ini ngeledek gitu kan. Ya udahlah. Tapi kan nyatanya nggak gitu. Iya, nyatanya tidak. Ada aja. Ya, gimana ya? Kalau dia kesel juga, gue bingung udah. Kalau dia kesel sekedar ngeledek, nggak salah juga. Namanya orang kesel. Yang sebenarnya gue bilang dari dulu begini, kita kan masih kecil nih ya. Gue kan merasakan hal-hal kayak ini kan dari gue kecil nih ya. Otomatis yang ngeledek gue juga emang beda berapa tahun sama gue, tapi kan ibaratnya masih kecil ya kan. Yang gue bingung nih, kenapa dari kecil mereka udah tahu beginian gitu. Yang gue aja tuh sebenarnya nggak tahu. Enggak, lu nyadar gak sebenarnya? Kenapa? Perasaan gue dong ya. Ortu kita lebih ortu yang menurut gua orang Chinese itu kayaknya lebih seru sabar, mendem. Iya. Sabar. Beda sama orang-orang lain yang superior. Iya. Pasti kan nyuruhnya lu jangan takut. Oh, gitu mah. Iya. Coba kita. Iya. Coba kita. Gue baru ingat anjing suatu kejadian yang anjing parah banget menurut gue. Gue jadi ingat gara-gara yang si Ferry ngomong gitu. Gue ingat banget dulu yang pas gue lewat sama gue berdua kalau misalnya lewat ke situ habis pulang dari rental atau apa gitu malam-malam ya. Terus emang ada geng-gengan mereka. Terus ada orang tuanya gitu kan. Dia kan kayak ada satu pohon itu terus ada tempat duduk gitu kan di sono. Emang dia suka ngobrol-ngobrol situ biasanya. Ada orang tua juga. Itu kan kita berdua lewat dari pulang dari rental di semeja nasi warrior, gue dulu lihat banget. Iya. Nah, mereka ledekin kita pak. Woi Cina, woi Siti, orang tuanya malah ketawa anjir. Berarti lu bisa ambil kesimpulan gimana tuh? Kira-kira mereka belajar dari mana? Tapi nggak semuanya itu oknum. Ya, oknum. Gue sih nggak tahu ajaran atau apanya sih. Maksud gue kenapa gitu? Emang gue ada salah apa gitu? Gue cuma lewat ya, mohon maaf dah. Kalau mau bayar gue habis main rental itu gue ya Allah gimana ya? Kayak gue sama koko tuh nggak tahu lewatnya gimana, nunduk anjing berdua. Kayak habis orang ini loh. Bahkan koruptor aja kalau lewat lebih gagah daripada kita berdua. Lu bayangin kita berdua kalau udah begini aja ciut pak. Ya nggak adil, hidup nggak adil, koruptor lebih enak. Lu tuh kayak gimana? Kayak dua domba masuk kandang serigala yang ada belain sama sekali. Orang tuanya seneng ya.
nggak ngerti dah. Ya dari situ ya kita tahu lah kalau misalnya ajaran mereka itu datangnya dari mana. Ya sebenarnya lihat dulu sih, kata gue sih lihat orang-orang terpelajar atau enggak. Nggak mungkin lah. Bahaya banget tuh pelajaran. Iya dong. Tidak. Orang terpelajar atau enggak dong? Ini kan faktanya. Oh, Iya. lu lihat ya orang kampung pikiran lebih pendek daripada orang-orang yang misalnya yang mau sering berdoa sama kita. Sebenarnya Lebih sering memanfaatkan nggak sih? Iya. Dia kan mereka tahunya kita orang-orang Chinese kan, wah, anjir kalau tentang duit pakem banget maksudnya. Lu nyadar gak semua dunia ya kebanyakan orang Cina? Lu lihat gak di meme aja, gak usah ngomong dunia nih, ngomong di meme aja. Kita tuh dinyangka pinter map, Ya tahu gua. terus disangka pinter duit banget, manajemennya, terus orang tua pada jahat semua. Sampai ada meme ini kan tipikal Asian parent ya kan. Nah iya, nah itu. Jadi misalnya lu A itu emang udah harus dapat nilai A. Jadi Nggak boleh dapat C. Nggak boleh dapat B. Padahal nyatanya gue bego banget matematika. iya makanya Makanya kita udah dapat template kayak gitu. itu jadi makanya orang Chinese tuh selalu selalu disamain sama superior, Iya. Pak. Karena ketakutan. Nggak Chinese doang sih sebenarnya, mayoritas kayak Jewish, orang Yahudi juga demennya berlian apa segala macam kan, orang-orang sono. Pokoknya kalau pasti ada lah template-template kayak gitu, cuman gimana caranya kita berdamai aja. Jangan harus ya gitulah, lu tau lah. Enggak sih, gue nggak setuju kalau ada template kayak gitu. Iya, Ya, kita tidak ngomong Jangan setuju. ngomongin Gue juga template, nggak enggak. setuju. Gue juga nggak setuju mesti ada kayak gitu-gitu. Itu maksudnya orang-orang menyangka kayak gitu, Mhm. bukan kitanya. Ya gue sih sebenarnya nggak tahu masalah kalau gue mendapatkan perilaku kayak gitu kalau ada alasan yang jelas sebenarnya. Kalau kayak misalkan emang gue habis buat salah, ya lu boleh lah, maksudnya begituin gue, ya gue ngaku lah. Sebenarnya gue selama hidup ini tuh gue kayak sempat mikir, kebingungan sih gue kayak apa salah gue sama mereka, apa salah leluhur gue gitu. yang sebenarnya kalau kita mau cari tahu pun mereka belum tentu tahu, ya nggak sih? Iya. Tapi lu pada punya nggak sih pengalaman baik? Gue sih baik juga sih pengalaman baik. Pengalaman baik kayak gimana? Pengalaman baik sama orang di luar ras kita. Kayak gimana contohnya? Ya pengalaman baik sama mereka. Kayak Sama bukan yang Chinese sih, non Chinese. Gue punya teman kampus banyak kok, no. Febri kan juga non. No. Ya be aja udah biasa ya, main-main aja, gue mah tidak membeda-bedakan. Nah itu dia makanya. ada aja yang kayak gitu, makanya yang pendidikan itu penting. Cuma kalau gue merasa kalau orang-orang dia yang non gitu tapi bergaul sama kita, pikiran mereka lebih kebuka. Iya. Mereka tuh kadang kayak teman gue yang di kampus ini ya, misalkan kayak ada demo-demo atau ada kasus kayak gitu tuh, dia bukan membela yang non, dia membela kita malah. Kayak apaan sih gitu-gitu, mereka tuh baik gitu-gitu. Ya gue sih nggak tahu ya, maksudnya emang ngecaper kita atau gimana, tapi seharusnya tuh begitu. Lu tuh lihat dulu kita gitu loh, coba dulu deketin kami gitu, jangan tiba-tiba kayak gue cuma lewat itu langsung dihantam. Iya. Kan gue nggak tahu apa-apa ya, maksud gue kalau gitu kan orang gimana mau ambil sisi baik sih. Makanya gue juga kadang-kadang sekarang gue lagi berusaha mau lihat sisi baiknya dulu, mau seburuk-buruknya apapun mereka. Mungkin kalau orang kayak lu yang belum pernah dapet kayak gue sih masih bisa mencari ya. Kalau orang kayak gue sih udah trauma rasanya. Iya sih, mungkin. Lu bayangin, gila pala gue udah bocor berapa kali. Ini untungnya gue pala bocor gak pernah sampai yang dibutuh jahit ya sih. Gue gak tahu sih pala gue butuh jahit atau enggak, maksudnya Butuh jangan-jangan. udah sampai kering sendiri tuh. Gue udah sering banget kayak kadang-kadang udah di sini sakit tuh parah gitu, pala bocor. Nangis gak sih? Nangis lah, ini campur darah kan. Jangan-jangan lu gak pernah nangis dipukul gitu, buset. Lu mah gue SD cengeng, palu lupa. Iya ya. Buset itu apa maksudnya, kayak gimana ya, kayak ada jarum gitu di sini. Kadang-kadang malah gue nggak sadar tau. Iya, lu ngomong-ngomong emak kalau misalnya kenapa-napa, ini udah dijahit kan. Ini lu kok banyak banget. Ini dijahit, lu udah semua jahit. Kayak lu doang yang nggak bersih dah badannya. Udah dijahitan. Soalnya Robocop lu. Dulu masa kecil kalian mah indah. Gue masa kecil gue berperang, Pak. Itu tuh kayak gimana ya? Komplek gue tuh udah pertahanan terakhir, benteng ya. Keluar dikit itu udah pertempuran bagi gue, anjir. Lu gila ya lu. Bayangin aja hidup kayak gue lu. Udah ngeri.
gue salut lah sama lingkungan lu, tapi lu bisa belajar untuk tidak membenci mereka terlalu jauh. Tapi lu kalau misalnya diajak buat teman sama yang gitu kan mau kan? Tergantung sih. Iya. Gue bukan masalah gue yang mau atau enggak. Gue sih lebih ke dia mau nggak teman sama gue. Ya kalau dia mau, lu mau dong. Mau dong. Nah ya iya, berarti lu masih mau. Ada yang Gue udah mau, kayak asalkan gimana. dia mau. Maksudnya ya gue kebuka, kalau lu mau sama gue ya ya udah. Nah, tapi kan kita nggak pernah tahu isi hati orang kan. Iya sih. Ya dari Cuma kadang-kadang sih gue lihat dari tindakan dia aja sih. Kalau kayak gue ajak kemana dia mau atau gue ajak ngomong apa dia mau, ya kan kadang-kadang kalau emang orang udah benci dari dalamnya kan nggak mau diajak ngomong kayak gitu kan. iya. Kayak apaan sih lu, goblok ya. Cuma gue kalau ada yang nerima atau mau masuk kelompok gue sih, gue nggak menutup diri. Banyak kok begitu. Iya kan? Kemarin ada orang Bangladesh tuh katanya mau kan? Temen malu. Sama aja. Iya. Siapa? Ada itu sih itu. si itu Rohaya. Siapa anjing? Jadi teman-teman gue banyak orang non Iya. abang non orang non baik banget. Malah gue sendiri pak yang apa, yang Cina sendiri asik banget pak. gue diajarin makan warteg pak, gue bisa makan warteg pak. Ah, lu gak pernah makan warteg? Pas segini Itu baru tahu. Dia udah berapa kali anjing. Bukannya si itu Kan dia bilang dia baru makan warteg ketagihan makan telur goreng ya, kata lu ya. pas kapan? kuliahan. Es kuliah. Udah lama pak di cerita. SMA gak pernah makan warteg? Hah? Kita gak pernah ngajak? Emang itu pernah makan warteg? Mana pernah? Iya ya. Lu tau gak? lu. Gua makan sama siapa warteg? Lu makan sama keluarga lu kali. Iya gua nggak pernah makan warteg. Lu gak pernah jalan-jalan pas SMA? Kalau keluarga gue iya, kalau sama lu mah mana pernah. Tapi lu pernah lah ya? Pernah dong. Lu belum pernah? Sama keluarga juga gak pernah? Nggak pernah. Nih jadi, Menarik. nah terus di kuliahan gua, di kuliahan gua itu semuanya orang non semua. Yang bikin gua makan warteg. Lu tau gak? Gua anggapannya kayak orang yang orang kayak gini. Udah lah, jual sebesar bebek duit lah gitu, ngerti gak maksudnya? Padahal mah bukan sosok banyak duit ya emang. Iya emang gue gak suka. Iya. Akhirnya, nah nih ya untuk berapa bulan gue kuliah, jadi gue yang mereka makan warteg terus, gue mesen terus. Lebih gila lu ya mesennya. Ya jadi maksudnya gue mesen, gue pokoknya gak mau yang namanya warteg. Sebenarnya kita bisa asik bareng kan, tanpa memandang kayak begitu. Sebenarnya kita bisa kan. Gue juga merasa asik kok kadang-kadang ternyata mereka. Emang pas kebetulan sih gue emang gak melihat kayak gitu ya, maksudnya ya kalau lo emang frekuensi sama gue ya udah gitu kan. Maksud gue kan kenapa harus ada tindakan seperti itu gitu. Itu masih kita pertanyakan ya, kalau misalnya ada yang mengerti kenapa alasannya. Gue sih kayak yakin aja, nggak tahu keyakinan gue sendiri aja, yang bahkan gue yakin alasan orang-orang kayak gitu aja nggak tahu alasannya apa. Enggak pak, sebenarnya yang mikir kayak gitu pak, ya gue kasih tau ya, punchline-nya nih. Lu ngerasa gak sih mau apa, mau non, mau enggak, mau iya, tapi orang-orang kaya satu suara pak. Orang-orang kaya itu satu suara, ngerti gak sih? Satu suara apa? Ya, jadi kan kuliahan gua orangnya aneh-aneh tuh, duitnya gak ada seri, itu semuanya satu suara pak pakai gua. Apa maksudnya satu suara kayak lu apa? Satu suara tuh jadi kayak gini, misalnya masa gua ngomong sih, misalnya pada saat itu orang tuh pada dukung A semua. Oh, mau dari apapun gitu ya? Iya. Jadi maksud gua dari segi sosial, dari segi duit itu ngaruh pak. Akhirnya gua benar-benar dipaksa pak, kali itu pak, gua benar-benar dipaksa makan warteg pak. Tapi bukan paksa, makan warteg kalau enggak bukan gitu, maksudnya benar-benar dipaksa makan warteg. Baru kali itu pak gua makan warteg. Dan ternyata enak juga. Iya. Dan murah pak. Iya itu fakta yang sebenarnya udah lama. Lu kayaknya baru tahu lu ya. Tapi masalahnya gue ngajak mereka untuk makan makanan gue, itu nggak bisa pak. Emang tipe makanan lu kayak gimana? Intinya gue pengen misalnya kayak contoh ya, minimal kan gue kan kuliah gue deket mall, minimal dalam mall gitu. Oke.
Mini nggak tuh mesen Grab gitu. Oke. Karena gue taunya makan warteg tuh kagak enak. Sebenarnya sih enak. Berarti lu kan SMA kan nggak pernah makan warteg nih. Nggak pernah. Jadi lu gimana kalau mau makan? Nggak mungkin di ke mall mulu dong. Maksud tuh Kalau lagi makan. SMA. Iya. Makan siang. Nah kan gue SMA kan yang bapak Nggak jajan. Lu kan masa nggak jajan pas pacaran SMA pulang? ya. cakdul ya. Ya itu ya. Cakdul Minimal cakdul. segala macem. Oh, oke. Tapi bukan warteg. Iya. Gue Oh, banget dia kalau nggak cakdul KFC anjing. Iya. KFC udah kayak base campnya sama Eli anjing. Nggak mungkin warteg ya. iya nggak pernah gue makan warteg. Oke. Dah. Kalau gue inget baru gue tambah. Belum ya baik. Gue sih sebenarnya pribadi ya, gue kalau dibilang Cina sih, gue kayak ada kurang setuju sih. Gue selama ini nganggap gue sebenarnya diri gue nih Indonesia. Bukan masalah ras gue atau apa ya. Sebenarnya gimana ya? Gue tuh lahir tuh di sini anjir. KTP gue juga ada ya KTP Iya. Indo. Kenapa gue kayak merasa dibedakan gitu? Terus biasanya lu diginin ya, pulang aja lu ke Cina. Gue kasih tahu ya anjing. Gue kalau pulang ke Cina nih, gue jadi gembel di sana, gue sumpah. Diusir lagi, lu ngapain lu kan orang Cina, pulang aja ke Indonesia. Jadi gue siapa? Bola. Di laut Mediterania. Jadi lumba-lumba. Kalau gitu logikanya gue siapa jadinya? Gue di Indo ditolak, di Cina ditolak. Masalahnya gue pulang ke Cina pun gue mau apa? Masa Iya. ada ketemu orang, lancau. tapi Lah gue cuma tahu lancau doang. Tapi misalnya kalau lu pergi ke Cina, itu orang nggak mungkin mikir lu turis sih. Pasti kayak warga Cina biasa sih dari muka lu. Beda sih. Gue sih lihat orang asli sono sama orang campuran Indo beda. Masa? Ya, Enggak, kalau parah soalnya sih. kalau gue lihat lu ini kalau lu di Cina, gue mikir lu orang Cina bukan orang turis lu. Ya nggak? Coba lu lihat dia dah. Kalau bayangin Apalagi dia lagi pegang canggul Iya. lagi gini. Lagi di Cina gitu. Bacak lagi nih. Iya kan? Bacak lagi nih. lu bayangin dia nih lihat muka dia terus backgroundnya Hong Kong. Lu lihat dia turis atau warga Hong Kong? Warga Hongkong lah. Warga Hong Kong kan? Gue Indo anjing. Sih makanya. Iya, muka lu Cina tapi. Mungkin orang mereka mikir lu nyasar kok dari Hong Emang gue Kong. bisa milih. Ya kagak, tapi muka lu Cina. Gue sebenarnya kalau milih gue lebih milih orang tua gue orang ini anjing. Zimbabwe. Orang Indo. Yo. Kalau gua sih tetap sih. Gua pengen tetap jadi orang. Kalau gua lu belum merasakan apa yang gue rasakan, Fer. iya, jadi kita nggak bisa Bener-bener. melihat. Sometimes tuh kayak merasa sial banget sih lu jadi Cina gitu. Gue serius dulu pernah kayak gitu. Sampai kayak mikir, kenapa gitu? Kenapa gue jadi Cina gitu? Tapi sekarang ada perubahan nggak pemikiran itu? Atau tetap masih berpikir kayak gitu? Sekarang sih Udah. Tawa doang lu. Calon-calon nikat nih. Jalan diikat sekarang ada masih berpikir gitu atau enggak? Apa udah lebih aman? sekarang sih kalau pikir kayak gitu sih gue lebih pikir kayak nggak bakal ada yang berubah juga, nggak mungkin tiba-tiba gue jadi orang gitu dong. Jadi lu berdamai aja ya. Ya gue sih berdamai ya, nggak berdamai sih sebenarnya, gue kayak menumpuk sesuatu dalam hati. Aduh, dikeluarkan boleh kali. Bahaya. Ya jadi podcast lah jadi. Makanya kita butuh minuman biar keluar unek-uneknya. Sebenarnya apa? Ini keluar Alkohol. unek. Kalau orang mabuk keluar lu. Mabuk penjara lu besok. Di sini belum bisa lah kita melepaskan semua. Belum bisa ya. Ya lah pasti bisa. Tunggu kapan kalau bisa ya kira-kira? Tunggu jadi telah belulang mungkin. Tunggu dihapus yang Gue sebenarnya dari dulu tuh pengen bikin satu video yang menjelaskan kenapa orang-orang kayak kita menerima perlakuan seperti ini gitu. Gue dulu sempat mikir emang dari dulu kayak kenapa sih gitu, apa sih salah leluhur gue gitu. Tapi gue pernah dengar dari podcast siapa ya, pokoknya orang terkenal gitu lah, gue lupa namanya. Sebenarnya alasannya tau gak kenapa kita begitu? Karena negara kita masih muda untuk hitungan negara. Ngerti nggak maksud gue? Udah 75 tahun. Muda pak, Amerika udah 100 lebih loh. 300 mulai ya kan? 300 Amerika dulu juga pas baru-baru merdeka. Bayangin dia pas umur 75. Dia juga mungkin kayak kita tahu. Ras. Singapura enggak?
Pak, itu negara udah kayak ini, Pak. Udah kayak kurang dari Jakarta. Pak, dia mau perang dunia juga dia Dia nyerah duluan, ikut aja ikut. udah aja. Maksudnya aja. Ikut gimana aja ya? dong. Nggak ada kota Iya. tempur. Enggak, mungkin benar juga loh. Pas Amerika pas umur 75 juga masih kayak kita sekarang. Masih kagak bisa menerima orang hitam. Jadi kayaknya sih masalah umur kita belum siap aja. Tinggal tunggu waktu doang sih. Orangnya sih, Pak. Iya. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin orang hitam orang putih, Tunggu, sorry gue potong. Kayak film di Green Book itu yang kita tonton kan. Dulu yang pas itu kan udah revolusi. Tapi mereka masih kayak ada yang nggak mau menerima kayak gitu kan. menurut gua ya, menurut gua aja. Iya. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin orang kulit putih orang kulit hitam, menurut gua sih itu kalau emang rasisnya parah sih wajar. Soalnya kan emang perbedaannya kelihatan banget kan. Maksudnya emang parah banget gitu. Iya, parah banget itu. Ya kan? Kan kalau kita sama ini kan nggak terlalu dong. Iya sih. Paling emang. cuma beda ini. Enggak, Pak. Ada beda juga. Tapi kalau kulit putih sama kulit hitam bedanya kelihatan. Kalau kita nggak kelihatannya, Pak, soalnya duit. Waduh, nggak juga. Gue gembel-gembel juga. Nih, gua sampai nih teman-teman gua sampai ngomong gini. Ah, gua ngamar ini ya. Ah, gak mau orang Cina. Justru asik loh kalau kelihatan kayak gitu. Iya makanya, tapi emang bener, tapi ternyata bener emang semua perusahaan tuh Cina gitu. Oh sempet ini ada gue pernah kayak mikir gitu kan, kenapa kita yang nggak ada salah apa sama sejarahnya Indo gitu dibenci gitu, sedangkan yang Jepang, Amerika sekutu gitu yang udah pernah dijajah lu yang udah 350 tahun, 3,5 tahun nggak pernah dibenci malah didemenin. Gue heran lu sumpah lo. Mungkin. Sebenarnya kan kalau kita mau bahas pakai logika gitu kan, seharusnya kan lu bencinya Belanda gitu kan. Tapi itu kalah lu. Lu berapa generasi 350 tahun dijajah. Kayak Jepang nih, Pak. Ya Jepang gitu kan. Jepang gimana? Justru sekarang baik wibu. Iya. Justru sekarang Jepang didemenin. Lah aku bingung. Cina nggak pernah jajah Indo perasaan. Padahal Cina buat Genshin Impact ya. Lu pernah nggak sih belajar kayak sejarah yang gue pernah baca di mana tuh sejarah yang kali di Tangerang depan gereja kita tuh apa namanya Cisadane ya. Itu kan dulu ngebantu ini Pak. Itu dulu katanya benteng di situ kan. Jadi di situ dulu banyak yang warga Cina. Iya, aku tahu. Warga Cina itu dulu apa? Penghubung antara orang Indo sama orang Belanda. Penghubung dong. Kita malah ngebantu. Iya, aku tahu. Gue bingung loh kenapa kita sekarang jadi dibenci. Sumpah gue bingung. Iya. Gue nggak ngerti deh. Enggak, Pak. Sebenarnya bukan dibenci karena rasnya sih, Pak. Mungkin agama. Enggak Pak. Apa dong? Ngerti deh. Makanya. Kayaknya faktor Enggak, lu pernah nggak berpikir coba lu ganti perspektifnya. Anggap aja bukan orang Cina sekarang yang ini, orang Jepang. Yang sekarang kita ras Jepang aja udah tapi kita minoritas. Mereka bakal benci nggak kira-kira? Nggak maksudnya. Benci orang Jepang nggak? Pergi aja lu ke Jepang. Bukan Cina, anggap aja kita orang Jepang itu gantinya minoritas. campuran Indo-Jepang. Iya. Ya sepertinya. Mungkin sih kata gue mungkin ada. Kalau gua mungkin. Kenapa? Alasannya kenapa? Gue rasa kalau Indo-Jepang nggak bakal sebegini soalnya stereotipnya beda. Kan Jepang udah pernah ngejajah. Yang Udah ada dibenci, stereotip yang dulu. dibenci stereotipnya kita apa aku tanya? Apa? Kita kan dipikirnya kan ngerebut duit mereka, ya kan? Dipikirnya kita pengusaha sukses bikin lapangan kerja sama macam orang Iya. gitu kan. Kalau orang Jepang emang stereotipnya gitu. Jepang. Ya begitu juga sih Pak. Lu tau nggak? Enggak dong. Begitu Pak. Jepang bela banget. Pas gua pas ada seminar klien gitu, nerima klien orang Jepang, dia nggak mau karena kita orang Indo doang. Dia nggak percaya sama orang luar. Nggak percaya itu. Lu makanya kan lu pernah lihat nggak orang Jepang jago bahasa Inggris? Ada tapi minoritas banget orang Jepang jago Inggris. Tadi dulu, kalau itu alasan dengan Jepang kayak nggak percaya Indo, berarti itu dari dua sisi dong. Maksudnya satu emang nggak terima, yang Jepangnya pun nggak mau diterima. Iya. Ah, tapi kan kita mau diterima. Emang kita pernah nolak mau diterima atau enggak? Makanya mungkin kalau misalnya gua ke Jepang terus kitanya mereka mungkin kalau kata gua mungkin punya stereotip Jepang udah nggak mau kita
mereka di sini ngapain, kita usir aja mungkin ya. Nggak tahu sih, karena kita belum terjadi itu kan cuma Itu kayak hayalan doang sih, kayak bayangin aja. Nggak bayangin juga kalau misalnya ngomong gitu juga. Bayangin juga kalau misalnya kita sekarang bukan orang Indo Cina tapi Indo Belanda. Kayak gimana kita bakal nerima nggak orang asli sini? Banyak. Banyak ya. Banyak orang nikah sama orang campuran Belanda Karena good looking bukan sih? ya nggak ngerti. Cina mah good looking. Ada sih ya. Good looking. Heran nggak sih lu? Gue bingung. Good Gue looking heran juga loh. ya. Good looking juga sih. Cina tuh Gue nggak tahu kenapa iya Cina good looking.